Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema terbukti Aula SWT munafik. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema terbukti Aula SWT munafik. Mari kita mulai. Terbukti Aula SWT munafik. Kita lihat Al-Quran, surat 5 Al-Maidah ayat 3. Kita lihat Al-Quran, surat 5 Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Saya ulangi sekali lagi. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Saya ulangi sekali lagi. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 3 ini. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 3 ini. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 3 ini. Ini kutipannya, ini kutipan ayat tadi. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang diadakan Allah dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang diadakan Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Ini mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang diadakan Allah SWT dalam Al-Quran. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Saya ulangi sekali lagi. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Saya ulangi sekali lagi. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ini penjelasan dari saya. Orang-orang mengundi nasib dengan anak panah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab kebohongan, kitab dusta, dan kitab kebodohan. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang mengundi nasib dengan anak panah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab kebohongan, kitab dusta, dan kitab kebodohan. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang mengundi nasib dengan anak panah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab kebohongan, kitab dusta, dan kitab kebodohan. Terima kasih.
Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.